melakukan trading dan investment decision itu based on analisa kita, bukan cuma dengar-dengar dari teman ya. Atau iseng nih, waduh ini logonya bagus nih koin Shiba nih, aku beli lah. Sebenarnya gue baru belajar tadi sih dari Bro Alvin ini nih. Amazing, ini tempat kita belajar. Pas gue dengerin dia, gila ini gue juga ya, dapet ilmu baru nih. Hai, ketemuan sama Ricky Abraham dan juga Cynthia di Nanologue, powered by Nanovest. Yes. Hari ini kita kedatangan dua brother lagi, ada Sabian Tama dan juga ada Alvin Tanasta. Hello, apa kabar? Halo, baik. Kaku banget, sepatu baru. Masih deg-degan ya, padahal mereka yang ahlinya ya, kita pengen banyak nanya hari ini. Benar. Rencana kita kedatangan mereka berdua kan emang mau ngomongin kripto hari ini ya gitu. Jadi kalau ngomongin kripto tuh kebagi dua banget ya. Ada yang bilang kripto itu bagus karena kan nanti opportunity-nya luas, bakal berkembang lagi, terus cuannya gede gitu ya. Tapi ada juga yang bilang, ini adalah judi. Ya kan, Menjanjikan kemenangan. putar dong, produser jadi joget. Gitu. Itulah pertentangan antara kripto Ya. itu gambling bukan sih atau judi nggak sih? Karena kan kayak misalnya kayak gue main saham atau kripto Ya. nggak mau kasih tahu orang tua karena takutnya ngapain deh kayak nanti duit Kamu tuh jangan habis gitu main-main kan. sama, ya gitu Iya. kan kesannya. Gue lupa perkenalin ya, Alfian Tanasta ini lo bisa temuin dia di TikTok @investor_ganteng. Dia suka bikin konten-konten edukasi soal kripto dan investasi ya. Betul. Kalau lo sebagai Kalau gue sebagai pembeli aja, pembeli Ya. kripto. Iya, Dan- pemain dan- kripto. Pemain kripto dan gue juga liatin kontennya dia untuk belajar juga. Karena gue di sini pemula lah. beban gak lo? Enggak, seperti kalau Oke, tapi kalau menurut lo berdua, dibilang gambling, setuju gak sih? Kalau dari gue sih Kak Ricky, sebenarnya gambling atau enggak itu kan tergantung individunya ya. Jadi semua bisa aja gambling kalau kita nggak melakukan investment decision itu based on analisa kan. Jadi beli apa aja, beli aset apa aja, saham atau apa ya bisa aja gambling kalau kita nggak melakukan analisa. Tapi sebenarnya untuk kripto sendiri itu ada fundamental di baliknya kan, ada technical juga gitu. Jadi ya dibilang gambling juga ya harusnya enggak kalau kita memang melakukan trading dan investment decision itu based on analisa kita, bukan cuma dengar-dengar dari teman ya. Atau iseng nih, waduh ini logonya bagus nih koin Shiba nih, aku beli lah. Iya. Jadi tadi disebut ya ada fundamental dan ada teknikal juga. Sabian, lu gimana Sab ngeliat? Iya, overall tadi setuju juga sama Bro Alvin dari statementnya dia. Kalau melakukan apapun itu emang harus ada analisanya juga, fundamentalnya seperti apa, background dari pembuat kriptonya itu seperti apa, dan kita bisa lihat juga dari chartnya ya kan ya, Bro Alvin, dari chartnya seperti apa, dari bulan apa ke apa. Jadi sebenarnya kalau gambling itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak pasti ya. Misalkan kita main roulette gitu, roulette kita naruh angka di nomor berapa, diputar itu kan gambling karena kita tidak ada risetnya, tidak tahu ke depan atau ke belakang, tidak ada forecast dan segala macam, itu baru gambling. Cuman kan kalau kripto ini kan ada data analisisnya seperti apa, ada risetnya dan segala macam. Kalau menurut gue sendiri, perspektif gue ya kripto ini yang bukan gambling. Bukan ya, karena tadi ya ada analisa yang lo lakukan supaya semuanya tetap sesuai on track yang lo plan gitu ya. Benar, jadi emang banyak banget sebenarnya yang perlu diketahui sebelum kita memutuskan untuk bisa membeli kripto atau apalagi bermain ya, trading dan segala macam. Kalau misalnya dari kalian berdua nih, ada nggak sih pertimbangan apa yang dilakukan ketika mau beli kripto? Tadi dulu sebelumnya nanya, kalau Alvin udah berapa lama di main kripto? Iya. Kalau gua mulai awal main kripto itu sekitar tahun 2020 ya. Jadi benernya pas banget waktu itu. Mungkin sekitar Juni ya, Juni atau Mei, di mana waktu itu harga Bitcoin masih sekitar 10.000 ya, sekitar 10.000, 8.000 gitu. Ya. Jadi udah 2 tahun lah, 2 tahun lebih. Udah mencicipi keuntungan luar biasa dari itu dong ya? Iya lumayan. Dan 10.000 tuh kan. Kalau lu Zap? Kalau gue sebenarnya dari tahun lalu sih sebenarnya, baru tahun lalu. Cuman gue nggak terlalu mengikuti trendingnya seperti apa dan segala macam, berita-berita yang ada tentang kripto ini seperti apa. Tapi consider gue sebelum membeli kripto itu, gue pasti balik lagi yang kayak tadi gue bilang, gue pasti ngeliat chartnya dulu. Gue ngeliat chartnya, abis itu banyak orang bilang
ini harganya ini harga kriptonya murah nih. Iya. Nah, gue juga nggak bakal terpancing gara-gara harganya murah. Karena kalau harganya murah pun, terus availability-nya terlalu supply terlalu tinggi, itu kan nanti belum tentu ini harganya naiknya juga akan lebih tinggi ya kan sih? Iya, bener banget Bro Sabian nih. Jadi kadang kita lihat nih orang yang mungkin baru pertama mulai investasi saham maupun kripto ya, lihat harga dari harga koinnya. Padahal itu bukan hal yang akurat buat kita jadi matrix ya. Yang lebih akurat mungkin market cap. Jadi di mana itu adalah harga kripto tersebut dikali jumlah supply-nya yang ada di pasar. Nah, jadi itu total nilainya kripto yang di situ. Karena kalau harganya murah tapi dia supply-nya banyak banget, itu juga dia harganya naik pun akan susah gitu. Berarti balik lagi ke supply and demand kan? Iya, benar. Wih, berarti udah kejawab tuh. Kurang lebih pertimbangan apa yang mau dibeli ya nggak sih sebenarnya? Karena setiap orang yang maksudnya join gitu, yang mereka ikutan gitu ya, pasti kan ada pertimbangan sendiri mereka beli mau ngapain dan apa yang harus dipertimbangkan begitu. Tadi lumayan lah jawabnya nggak sih? Iya. Kalau kalian tipe yang beli kripto dari tujuannya apa nih? Karena ada banyak tahu nih gue juga. Bro Alvin dulu kali. Kalau gue sih mungkin untuk diversifikasi portfolio investasi gue aja sih. Jadi ya portfolio investasi gue tujuannya itu ya untuk gue preserve capital kan, supaya mendapatkan capital gain dari situ, supaya mungkin gue 10 tahun lagi udah gue nggak perlu kerja lagi nih. Gue tinggal dari capital gain gue aja dari portfolio investasi ini. Dan kripto ini kan salah satu aset kelas yang tergolong baru ya. Jadi pasti selalu ada tempat di portfolio investasiku, meskipun itu sedikit. Tapi potensi yang diberikan oleh kripto untuk kedepannya ini kan bisa gede banget kan potensinya. Karena ini masih tergolong teknologi yang baru. Teknologi yang sangat-sangat baru ya. Dan perkembangannya juga sangat pesat kan ya? Iya, benar banget. Kalau gue sendiri sebenarnya tujuan gue main kripto ini sebenarnya untuk belajar dari perkembangan teknologi ini sendiri sih. Karena yang kayak tadi gue bilang, teknologi sekarang berkembang sangat pesat gitu kan. Dari yang misalkan dulu dari mobil perkembangannya berapa puluh tahun baru bisa seperti apa, tapi dengan perkembangan teknologi ini kalau dalam chart tuh dia perkembangan teknologi itu kayak gitu kan. Nah, gue sendiri nggak mau ketinggalan sama tren teknologi yang sedang berkembang ini gitu. Jadi walaupun nanti ada kripto, nanti ke depannya ada apa lagi, gue pasti akan selalu join untuk belajar kalau gue. Untuk belajar ini sistemnya seperti apa dan lain-lain. Nanti bisa mungkin ke depannya bikin peluang-peluang baru, mungkin nanti gue ujung-ujungnya bisa bikin platform sendiri, ngasih belajar dan lain-lain. Kayak gitu sih kalau gue sebenarnya untuk lebih gain information. Karena kita nggak boleh gengsi juga lah untuk belajar sesuatu yang baru. Keluar dari comfort zone lah ibaratnya. Benar. Nyobain peruntungan, siapa tahu ternyata ada chance baru atau opportunity baru buat lo ya gitu. Tadi gue menarik omongannya Bro Alvin bilang diversifikasi, bener ya? Dari apa yang udah kamu lakukan bentuk investasinya gitu. Bentuk kripto ini bedanya apa sih sama aset yang lain gitu? Iya, pertanyaan yang bagus banget nih Kak Riki. Karena diversifikasi itu sendiri macamnya ada dua macam ya. Yang pertama diversifikasi antara aset kelas dan di dalam aset kelas itu sendiri. Kalau kita ngomongin kripto sendiri nih, mungkin kripto ini macam-macamnya juga banyak loh. Jadi bukan cuma Bitcoin aja atau Ethereum ya. Jadi ada koin Metaverse, ada koin DeFi, di mana itu adalah decentralized finance, di mana istilahnya itu seperti bank lah, bank online tanpa perantara gitu. Di mana kita bisa melakukan lending, melakukan borrowing gitu ya. Dan Metaverse sendiri mungkin teman-teman udah banyak banget nih yang tahu Metaverse. Jadi koin seperti mana dan sandbox ya, di mana kita bisa menjelajahi dunia virtual dan kita bisa beli tanah di situ, kita bisa mungkin buka toko di situ. Jadi kan sempat kemarin ya Adidas atau Nike ya, mereka buka toko di kalau nggak salah Decentraland atau Sandbox gitu. Jadi orang bisa ke situ langsung dan mereka bisa ngeliatin produknya dan dari situ mereka bisa beli gitu sih. Jadi cukup luas sih cakupan dunia kripto ini. Tapi ini ya, gue pengen tanya yang lebih teknis. Tadi kan di awal kita udah sempat bilang bahwa pertimbangan ketika membeli kripto itu kita lihat, kita riset ada fundamentalnya, terus kemudian mungkin ada juga kayak membaca diagramnya, gimana sih sebuah koin itu bisa worth. Nah, ada nggak kayak tips and trick yang lebih spesifik nih untuk mungkin yang lagi denger, ada yang udah pernah beli atau bahkan mau terjun? Mungkin tips and trick ini juga sekalian kan bikin orang jadi
kenapa sih lo berdua mau terjun ke sini gitu. Nah, Kita kalau ngomongin, ya udah nggak apa-apa lah ya ngomongin aja kan, resikonya tinggi nggak sih? benar. Bener ya? High risk, Resikonya high kan return. lumayan gitu, lumayan tinggi. Nah, tips and trick sama kenapa lo pengen terjun ke sini? Tuh. Kenapa gue mau terjun ke sini ya balik lagi yang tadi kayak jawaban gue sih. Gue sangat-sangat orang yang Belajar. pengen belajar sesuatu yang baru. Gue nggak mau ketinggalan. Gue harus selalu tahu perkembangan zaman gitu lah. Makanya lo mantep banget tuh terjun. Nah, makanya gue terjun, resikonya tinggi, resikonya rendah itu menurut gue urusan nanti. Karena sesuatu yang baru pasti orang-orang kan masih harus belajar ya. Iya. Dimana orang-orang masih belum mengerti terhadap sesuatu, mereka akan menganggap resiko ini tinggi karena mereka belum bisa mendapatkan informasi-informasi tentang hal yang baru ini, teknologi ini. Seperti mungkin cryptocurrency ini kan belum banyak orang yang mengerti. Di saat orang tidak mengerti, dia tidak mau mengambil resiko karena dia belum paham ilmunya, makanya mereka bisa bilang resikonya tinggi. Nah, disinilah tugas kita, tugas Alvin, bikin konten-konten untuk mengedukasi orang-orang ini supaya kalau Alvin bikin konten gitu kan di TikTok, dia belajar setelah lihat kontennya Alvin mungkin ternyata resikonya tidak setinggi itu. Mungkin tinggi mungkin tapi tidak setinggi itu. Resiko di otak mereka mulai merendah, mulai berani untuk terjun ke dunia kripto gitu. Berarti tips and triknya tadi adalah analisa dan pelajari terus-terusan. Nah, analisa apa tuh yang lo lakuin awal? Yang gue lakuin justru itu analisa gue setiap bangun tidur gitu kan. Kalau lagi ngopi pagi-pagi gue lihat YouTube. Itu satu tuh. Satu lihat YouTube, lihat kontennya Alvin dan lihat konten-konten banyak surprisingly banyak banget di TikTok ngebahas tentang kripto ya. Iya. Di FYP gue tuh banyak banget. Alhamdulillahnya ya. Ini maksudnya jadi belajar. Tawarin langsung nih kontennya untuk belajar ya. Banyak banget sekarang juga platform-platform tertentu, ada platform baru dan lain-lain kayak gitu sih menurut gue. Oke, jadi selain ada analisa pribadi, mereka juga Sabian di sini juga cari tahu dari berbagai sumber gitu ya, kayak lo compare berbagai ilmu gitu ya. Karena kan kalau nyari informasi dari satu sumber doang, itu kan ibaratnya kita cuma lihat dari satu pendapat orang. Kalau dari kita lihat dari 4 atau 5 expert, kita jadi bisa menganalisa lebih kayak mungkin ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, atau misalkan informasinya kita kombinasi dapat ilmu baru. Oke. Bener banget nih Bro Sabian. Jadi tadi bilang lihat sosial media ya, karena memang dampak sosial media ke kripto ini lumayan gede ya. Karena kita dari suatu koin yang hype, mungkin lagi hype di sosial media itu kan, jadi harganya bisa kedorong lumayan tinggi tuh ya. Gitu. Jadi penting juga sih kita lihat dari sisi utilitas, jadi koinnya itu fungsinya buat apa, tokenomicsnya gimana, dan dari technical, dari chart, dan mungkin kita yang terakhir itu tadi yang Bro Sabian bilang. Jadi kita lihat di sosial media apalagi hype enggak gitu, dan mungkin kalau lagi hype apa mungkin kita bisa memanfaatkan hype itu untuk mungkin mengambil keuntungan atau melakukan trade gitu sih. Jadi benar-benar baca kondisi dan situasi ya. Dan mungkin juga join ke Discord group ya. Pengen tahu dong kalau misalnya ngelihat dari satu koin ya, misalnya kita kan harus meng-examine dari berbagai titik, bener nggak? Dari perusahaannya, terus kemudian dari macam-macam lah. Bentuk apresiasi masyarakat terhadap koin tersebut, misalnya kayak Bitcoin kemarin kayak digoreng sama Elon Musk gitu ya. Nah, kalau dari investor ganteng mungkin dari Alvin, nah ada nggak sih 1-2 hal yang kayaknya jadi consideration paling penting nih ketika mau beli kripto? Mungkin consideration sih bisa banyak sih, cuman dan itu tergantung. Kalau mungkin kondisi market lagi bearish gini, gua lebih suka punya banyak Bitcoin, karena memang Bitcoin ini adalah kripto yang umurnya paling lama kan. Mother of crypto katanya ya. Kripto ada karena Bitcoin pertama kali ada itu kan, dikeluarin di tahun 2009 dari Satoshi Nakamoto itu kan ya, jadi mengeluarkan white paper tentang teknologi Bitcoin ini. Tapi kalau mungkin kondisi market lebih bullish ya, mungkin seperti tahun 2020, 2021 lalu itu gua punyanya lebih banyak altcoin gitu. Jadi seperti Cardano, seperti Solana kemarin yang harganya naik gila-gilaan. Dan kalau kondisi market lagi bearish, gua mungkin kurangi porsi altcoin itu, gua take profit dan gua pindah ke Bitcoin gitu sih. Ngelihat nggak sih kayak background perusahaannya ini dari negara apa atau kreatornya dari mana, itu juga penting? Itu mungkin penting juga, tapi sebenarnya Bitcoin ini dia nggak ada perusahaan di baliknya ya, karena Bitcoin ini benar-benar
salah satu kripto yang benar-benar decentralized gitu kan. Kita penemunya aja nggak tahu nih siapa Satoshi Nakamoto itu siapa, kita kan nggak tahu nih gitu ya. Dan dari properti Bitcoin sendiri itu juga memang benar-benar seperti emas ya, istilahnya Bitcoin itu seperti emas. Jadi kan dia sebagai store of value yang memang dari tahun 2009 itu harganya secara jangka panjang naik. Mungkin sekarang lagi turun, tapi kalau kita lihat sejarah ya, mungkin kita lihat 10 tahun lalu ya, Bitcoin itu dia turun, dia selalu naik lagi, dan selalu naik terus-menerus. Jadi mungkin aku lebih lihat Bitcoin itu sebagai dia properti ya, properti di dunia digital space gitulah istilahnya. Jadi ibaratnya Bitcoin dari supply sendiri kan cuman ada 21 juta dan sekitar berapa juta itu udah hilang ya, udah kita nggak tahu kemana gitu kan. Jadi dari limited supply itu tadi, ibaratnya Bitcoin ini adalah properti yang apa ya, yang langka gitulah. Ibaratnya kalau tadi properti di SCBD dibandingin di properti di pinggiran Jakarta itu harganya pasti kan lebih kuat yang di SCBD itu kan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kan ada ilmu fundamental, ada ilmu teknikal. Gue udah gak sabar, ajarin dong yang ini. Pattern candle crypto. Ajarin gue caranya gitu. Gimana sih cara baca analisanya gitu. Jadi mungkin dari basicnya aja kan biasa kita lihat dari technical itu kita lihat yang namanya candlestick pattern ya. Candlestick pattern. Iya, jadi kan yang kalian lihat biasa itu ada hijau, merah, warna merah. Nah itu. Kalau warnanya merah itu artinya hari itu dia harga closing itu di bawah harga opening gitu. Ya, jadi itu ternyata hari itu turun gitu. Jadi crypto market sendiri itu gua nggak tahu sih ya opennya jam berapa, mungkin sekitar jam 3 malam ya. Nah itu open di situ, kalau dia candle itu merah artinya harganya itu close di bawah harga itu gitu. Dari simpelnya dari situ aja. Iya. Nih gue kepo satu hal ya pemirsa. Saya kepo banget. Ini kan pertama kali ngelihat wah investor ganteng nih gitu. Selain saya kepoin Instagramnya yang pasti gitu kan. Banyak gak sih cewek-cewek kayak oh investor ganteng terus digoda-godain gitu. Semenjak bikin Beberapa konten. aja sih, beberapa aja. Iya. Apa ada yang nyangkut? Kebanyakan orang-orang yang pengen belajar sih yang Yang pengen belajar. Baik. Bagus. Banyaknya nanyanya justru di TikTok atau di Instagram? Instagram sih. Instagram? Kan TikTok kan kita nggak bisa kirim message komen doang ya? Iya, komen aja. Tapi kalau di TikTok lo konten apa yang tentang mempelajari kripto paling banyak responnya, engagementnya? Tentang apa tuh? Ada satu tentang Coin Michin tuh yang sempat lumayan rame karena waktu itu Michin? iya, jadi Coin Michin ini koin yang market cap-nya kecil, jadi dia biasanya cuman tanpa utilitas lah ya. Jadi dia seperti meme coin lah. Ya ibaratnya seperti Shiba nih. Salah satu contoh meme coin yang bisa dibilang lumayan sukses ya tahun lalu kan. Sampai jadi gede banget. Nah, itu tentang itu di mana waktu itu saldo Coin Michin itu mencapai 2 miliar waktu itu. Jadi itu salah satu yang paling ramai gitu sih. Wow. Tapi sekarang udah take profit. Wah. Lu udah profit banyak, maksudnya kayak udah merasakan nikmatnya mengambil profit dari kripto atau belum? Udah ya? Udah pernah. Udah Alhamdulillah berasa udah. nikmatnya tuh. Udah ya boleh lah. Lumayan jadi penghasilan tambahan, jajan-jajan lumayan ya. Gue nabung lah di masa depan juga kan kita Buat harus nabung. Puter lagi ya? Jangan jajan terus. Oh iya. Nabung dikit lah. Tuh dengerin tuh ya. Jangan jajan terus, nabung-nabung. Pakai cara apa kayak nabungnya? Gitu. Yang pasti kalau misalnya kripto biasanya yang jadi notes adalah uang dingin gitu ya. Iya. Dan betul. jangan sampai kemakan orang-orang kayak yuk beli ini tanpa kita do our own research. Gitu kan. Ya benar, dan jangan main Coin Michin juga kalau kalian masih pemula ya, masih baru-baru awal investasi karena resikonya sangat tinggi sih. Tapi aku baru dengar loh Coin Michin. Biasanya kan kalau ini gorengan ya disebutnya, ini Coin Michin tuh maksudnya gimana? Jadi yang itu tadi Cynthia, jadi lebih ke koin yang market cap-nya kecil dan kebanyakan itu nggak ada utilitasnya sama sekali gitu. Jadi dia cuma meme lah. Dari namanya aja yang mungkin unik, nama anjing apa misal gitu atau apa gitu yang aneh-aneh lah pokoknya. Jadi orang, waduh aku beli ternyata harganya naik. Terus mereka cerita ke teman-temannya, ikutan beli. Jadi akhirnya naik terus. Tapi kebanyakan pada akhirnya itu ya harganya bisa terjun. Gitu. Tadi si Alvin kan bilang, Bro Alvin bilang, apalagi orang Indonesia gitu. Emang ada kultur tertentu yang menurut lo kayak, wah nih kita nggak boleh kayak begini nih, tapi emang banyak orang begini. Apa tuh? Ada nggak sih? Mungkin kultur ini ya,
fear of missing out kali ya? Alvin ya? FOMO ya. FOMO ya. Kepoan kayak gua. Kayak gue juga pernah itu sekali. Kebetulan dari waktu itu lagi di kamar berdua lagi ngobrolin kripto bareng sama teman. Kebetulan temannya dari sana tuh dia duduk. Temennya laki ya, Lagi itu lagi kita lagi ngobrol-ngobrol. diklarifikasi. Terus dia baru beli ini Dogecoin. Dogecoin beli, dia bilang, gue penasaran nih, belum tahu apa-apa kan tentang kripto Dogecoin. Dia lihat dia beli berapa waktu itu kalau nggak salah. Akhirnya gara-gara dia beli, iseng pengen beli tanpa ada riset dan segala macam yang kayak tadi Bro Alvin bilang, ikut-ikutan aja FOMO, pengen cobain beli dan segala macam. Akhirnya ya udah rugi semua, hilang, habis. Kayak gitu sih. Lu berarti udah merasakan asam garam juga ya? Udah. Tadi kan profit udah, ternyata rugi juga udah pernah. Hilang Iya. banget ternyata. Gara-gara yang tadi Alvin bilang, gara-gara hype, FOMO dan segala macam, jadi pengen beli. Kirain sekalinya beli waktu itu ya, belum ada ilmu sama sekali. Beli dengan harapan 3-4 hari ke depan naik, gue jual. Rencananya gitu, tapi jadi mantengin terus besok lah kok turun. Ya udah. Cut loss. Ya. Nah, bener banget. Tapi kadang Bro Sabian, cut loss ini sesuatu yang penting juga. Karena banyak orang dia nggak berani cut loss ya. Jadi mungkin dari psikologi, waduh, gue paling nggak tunggu balik modal dulu. Tapi kalau memang dari segi saham atau kripto atau apapun itu udah nggak ada potensi lagi, ya kita cut loss aja. Itu salah satu cara kita manage resiko sih. Kesalahan ekspektasi adalah berharap seseorang itu berubah. Dah. Loh, kok salah? Iya namanya juga invested ya, kan kita ngarep gitu. Ada banyak banget orang yang bersaksi gitu ya, maksudnya bersaksi. Maksudnya kayak memberikan banyak cerita kesuksesan ketika mereka terjun ke kripto. Salah satu yang pernah gue dengar adalah dari yang awalnya dia cuma chip in sekian ratus ribu, kemudian dia bangun company gitu sampai. Tapi hati-hati juga, banyak orang yang sebenarnya hanya dengar dari satu sisi itu tanpa akhirnya memperhatikan sisi-sisi lain ketika kita mau terjun, ya nggak sih? Karena kalau misalnya cuma ngomongin yang manis-manisnya tanpa ngeliat yang pahit-pahitnya, terjerumuslah Anda, ya kan? Jangan sampai seperti itu dong pastinya. Tapi kalau dari lu Sap, lu kan udah main kripto sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun ya? 1 tahun. Satu tahunan. Nah, 1 tahunan itu menjadi perjalanan lu mempelajari kripto. Boleh dong ceritain ups and down dan apa aja sih yang lu Pahit experience? manisnya tuh Kak, ceritain Oke. semua spill. Oke, dari awal pertama kali yang tadi kripto main kripto dari kamar berdua sama bro gue itu kali ya. Iya, Dari situ awal mulanya dari FOMO sih. Karena pertama-tama dari sosial media banyak banget teman-teman gue influencer, dia beli koin ini, beli koin ini, terus dia posting lah dan segala macam. Terus gue lihat kayak, wah gue juga harus ikutan nih. Gue harus ikutan, tapi pada saat itu gue nggak melakukan riset dan gue tidak melakukan background check terhadap creator koin tersebut. Yang kayak tadi gue bilang, makanya gue beli Dogecoin. Kalau nggak salah waktu itu gue beli 5 juta deh kalau nggak salah, kalau dirupiahin ya. 5 juta ya dengan harapan yang tadi gue bilang 3-5 hari ke depan naik, gue jual. Dan gue juga nggak ngelihat chartnya pada saat itu. Nah itu biasanya kesalahan-kesalahan pemula ya Bro Alvin ya. Kita nggak ngelihat chart, kita cuma ngelihat mungkin harganya segini nih, oke gue beli 5 juta. Mungkin besok naik nih, besok naik. Di otak kita gitu karena gara-gara hype yang lagi ada di sosial media, apalagi teman-teman influencer semua nge-posting koin tersebut gitu kan. Di otak gue, ya udah, ini gue beli, nih rame di sosial media pasti naik nih besok nih gitu kan. Ternyata enggak, besoknya turun. Terus gue bilang, ini kok turun melulu ya, nggak naik-naik nih, gimana nih, kok seperti ini gitu kan. Ya udah, akhirnya gue belajar lebih lanjut, gue udah lost. Abis itu gue belajar lebih lanjut dan kalau nggak salah waktu itu yang Elon Musk nge-tweet atau nge-tweet ya dia? Iya. Nge-tweet tiba-tiba harga Bitcoin naik. Iya. Nah di situ gue mulai mikir nih, ini sebenarnya tuh tergantung hype yang ada di sosial media atau apa sih ini? Gue masih bingung nih. Gue makanya langsung lihat YouTube, gue belajar lewat YouTube, baca artikel tentang cryptocurrency. Ini sebenarnya gimana sih dia? Karena yang tadi Alvin bilang ini termasuk teknologi baru ya, teknologi baru dan
perkembangannya yang balik lagi tuh sangat pesat dan gue juga kadang-kadang ngikutinnya bisa seharian nonton pun besok juga udah ada update baru lagi. Gue juga pusing sendiri kan, pusing sendiri. Akhirnya setelah dari situ gue langsung pertama kali kalau nggak salah 5 juta dan setelah itu gue baru pelan-pelan tuh gue kayak mulai dari 1 juta, dari 2 juta, tapi gue dengan riset tertentu dan analisa tertentu ya alhamdulillah dari situ ya ada untungnya, mulai ada untung. Jadi mungkin buat pemula-pemula nih yang mau main kripto mungkin jangan langsung asal beli, jangan FOMO, jangan apa yang kalian lihat di sosial media, di story teman kalian beli itu belum tentu menjanjikan gitu kan. Karena kan balik lagi tadi kalau supply terlalu tinggi itu belum tentu koinnya naik, value-nya naiknya juga akan tinggi juga gitu. Walaupun harganya murah ya tadi Vin ya. Itu sih yang pengalaman dari gue sebenarnya itu. Hati-hati tuh sama pom gitu tuh. Iya, nah itu tuh. Ya kan. Jadi FOMO-nya penasaran boleh kali ya, cuma ya jangan harus diimbangin sama si kemampuan dan keinginan kita juga buat research dan lain-lain dan nggak panasan kali. Iya benar nggak panasan karena kan takut ketinggalan. Iya. Biasanya tren anak zaman sekarang lah ya, konsumtif. Mungkin sekarang konsumtifnya lebih ke aset digital gitu ya. Iya kan. Kalau ada bagusnya sih sebenarnya. Ada bagusnya, tapi ada jeleknya juga kalau nggak riset ya jadinya lossnya lebih banyak daripada belanja baju kan. Belanja baju kan bisa dipakai, minggu depan bisa pakai. Kalau ini asal beli besok minggu depannya bon. Paling lama lu sandra si kripto, maksudnya tersandra, ibaratnya udah beli turun. Paling lama dari Afin lu berapa lama? Mungkin ada ya beberapa altcoin yang gua beli mungkin tahun lalu dan sekarang harganya masih di bawah harga gue beli gitu kan. Cuman balik itu lagi gue lihat projectnya ini kayak gimana sih altcoin ini. Kalau memang bagus ya gue hold gitu. Kalau memang dari segi project fundamental ada yang berubah gitu, misal mereka nggak ngelakuin ini lagi atau apa gitu ya, mungkin aku akan jual rugi dan itu memang salah satu yang harus kita terima dalam berinvestasi dan trading. Kita nggak bakal cuan terus gitu kan. Ada yang bakal cuan, ada yang bakal rugi gitu sih. Resiko pasti ada lah ya. Nah, gimana kita manage resiko itu aja dan buat supaya portfolio kita secara keseluruhan itu bisa naik. Sama yang tadi di-mention sama Alvin juga untuk mengurangi resiko yang tinggi mungkin di saat kita invest di kripto mungkin lebih ke diversifikasi lah ya. Jadi nggak dalam satu tapi lebih kita sebar. Jadi misalkan yang ini naik, yang ini turun, jadi kita lebih bisa menghandle loss atau gain kita lah. Kalau duitnya jangan satu tempat doang gitu ya. Jangan satu tempat doang, lu belinya yang banyak. Kalau belum mampu udah jangan dulu lah. Kalau duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, lu paling lama berapa? Kesandra tuh duit lo di kripto. Berapa ya? Gue gak ngitungin sih sejujurnya ya. Gue kayak santuy aja ya. Nggak santuy juga. Oh nggak santuy juga. Deg-degan nih saya. Deg-degan juga, cuman ya nggak ngitungin sih. Nggak ngitungin berapa lamanya sih. Lebih nggak ngitungin kayak hari ini lihat, besok lihat, minggu depan lihat. Nggak ngitungin sih sebenarnya. Oke. Sin, ngomongin nominal yuk. Ngeri banget, aku nggak ikutan ah. Pengen tahu, penasaran. Kurang lebih aja kalau nggak enak jawabnya. Paling gede loss berapa? Loss $6.000. $6.000. Ya tapi itu tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa? 2021. 2021 ya 2021. Udah balik lagi belum? Hah? Kan sempat lolos. Jadi nggak enak jawabnya. Ya itu adalah ya dikit-dikit ya. Gua dan dia aja yang tahu. Oke. Pas belajar ya. Benar. Takut Ntar gini kan pajak. Ternyata Sabian ya kan. Kalau Afin? Kalau gua sih kalau satu posisi gitu mungkin paling banyak sekitar segituan juga sih satu posisi. Jadi berapa ribu dolar gitu. Dan ini waktu itu gua main futures ya, dimana kita bisa pakai margin atau leverage ya. Dan waktu itu memang itu tadi kita harus memang benar-benar apply strict ya portfolio management kita supaya manage resiko. Jadi kita set cut loss yang benar, set take profit yang benar. Dan waktu itu gua nggak set cut loss ya, dan akhirnya
arah pergerakan harganya berubah dan akhirnya gue semakin rugi dan akhirnya bisa sampai loss gitu sih. Nah yang gue seneng karena Sab di sini ya, Sabian sama Alvin udah mention dan udah cerita juga soal pengalaman mereka ngalamin rugi gitu. Dan ruginya juga bukan duit kecil gitu kan ya. Nah kemarin tuh sempet ada fenomena ya gimana orang kayaknya naruh semua segala-gala tuh di situ, di kripto ya. Terus udah gitu value-nya lo tahu kan terjun, bebas banget. Sampai orang-orang kayak ya gue nggak ada yang kesisa lah ibaratnya gitu. Nah kalau lo berdua ngeliatnya gimana sih? Dan maksudnya kayak apa yang harus dilakukan, mungkin minimalisir atau lo ngelihatnya atau ya itu harusnya nggak kejadian. Lo ngelihatnya berdua gimana? Kalau dari gua sih balik itu tadi. Jadi kita seyakin-yakinnya apapun dengan satu project, satu kripto atau satu perusahaan saham ya atau apapun itu kita tetap harus melakukan yang namanya diversifikasi. Jadi kita batasin berapa persen sih, misal koin, misal kemarin ya yang sempat nge-crash gila-gilaan Luna ya. Mungkin memang dari secara project mungkin kalau kita lihat bagus dan kita anggap Luna itu bagus waktu itu ya, mungkin kita tetap bisa batasin itu nggak lebih dari misal 5% dari total portfolio kripto kita gitu kan. Dan portfolio kita, kripto kita secara keseluruhan ini juga kita nggak boleh cuman punya kripto aja ya, kita mungkin harus diversifikasi juga ke saham, ke reksadana, obligasi dan lain-lain gitu sih supaya lebih aman. Satu hal juga yang tadi gue nangkep ya dari sharing-sharing kita, dimana ketika kita memutuskan untuk main kripto, jangan compare sama orang lain. Misalnya kayak tadi Sabian bisa cut loss-nya atau ruginya apa 6.000, ya jauh nggak usah sama, nggak apa-apa, nggak usah kamu jadi aduh minder nih gue cuma punya duitnya berapa nih misalnya berapa dolar doang gitu, ya nggak apa-apa, ukur sesuai kemampuan kita masing-masing, bener nggak sih? Karena kalau enggak ya pasti bakal stres banget. Parah. Ada sesuatu terjadi di kripto ya putus asa banget sampai yang kita tahu beritanya ekstrim banget kan di luar negeri ya kan, nah, jangan sampai kayak gitu kan. Nah itu penting dan yang pasti adalah riset, mempelajari secara keseluruhan. Nah kalau misalnya pengen risetnya gampang, makanya mendingan pakai aplikasinya Nanovest. Itu dia, lo manfaatin tools yang udah ada ya kan. Download sekarang juga udah kan? Udah download. Udah. Nah ini soalnya apa ya, tampilannya tuh gampang banget lo dibaca asli. Buat para pemula maksudnya kayak lo nggak terlalu ribet. Jadi tenang aja kayak aduh aplikasi lagi ntar gue mana ngerti gitu kan. Tenang, buat pemula ini gampang banget buat dipahamin. Benar, kayak kemarin tadi kita sempat mention juga tuh pattern candle dan lain-lain. Di sana udah lebih mudah untuk dibaca, dianalisis. Jadi buat kamu yang pemula atau misalnya juga udah sering main bahkan ya, bakal lebih mudah pasti untuk mempelajari kripto-kripto atau mungkin justru yang lainnya juga, ada sahamnya juga, ada NFT-nya juga. Lengkap deh pokoknya di Nanovest. Terus udah gitu investnya juga murah meriah merintih ya Kak. Bisa dari angka yang kecil banget yang sangat terjangkau gitu. Dari 5.000 aja. Goceng, hanya dengan goceng baru jadi kayak iklan ya. Oke. Ngomong 5.000 tapi lidahnya nggak nyentuh. Goceng. Emang gimana caranya? 5.000 gitu kan. 5.000. Ngomong lidah nggak nyentuh mana nih? Kalau goceng, mulutnya nggak nyentuh. Iya bener sih. 5.000. Oh iya Goceng, ya kan mulutnya nggak nyentuh. Goceng. Heeh. Ngoceng. Oke lah, baiklah. Ini ya penting banget itu sebuah tips ya. Sebuah tips dan trik buat ngibur-ngibur diri ya. Dari topik-topik yang kayak ini tadi, aduh ngebul banget nih. Biar nggak ngebul-ngebul banget kita abis ini main ya. Ya, kita mau main game sama Sabian dan juga sama Alvin. Oke, game time. Suaranya mana? Di belakang kita nih ada ribuan orang yang lagi nonton. Stadion banget. Kali ini gue bakal main game sama Alvin. Kita satu grup, kita kasih nama grup kita adalah grup aku. Grup aku. Kita apa? Grup kamu. Grup kamu, Sabian sama Cynthia ya. Iya. Permainannya kita bakal tebak simbol kripto. Jadi nanti di layar yang ada depan kita nih akan muncul satu simbol kripto. Nah kita akan rebutan jawabnya gitu ya. Kelompok aku, belnya adalah aku gitu ya. Jangan mau kalah sama kita, geng kita kamu. Bel kamu. Bye-bye. Mainkan dulu teng. Yoi. Teng. Tolong ya agak sedikit ngalah sama kita ya. Makasih. Aku gabut. Oke. Oke, langsung aja kalau gitu kita mulai. Ini dia yang pertama, tebak simbol kripto. Aku. Udah tua ya. Capek. Max dollar.
Kita lihat. Salah. Kalau salah di minus gak? Minus dong. Minus ya? Lu kok diem aja Ya bantuin udahlah lah. pokoknya 0 ya, nggak dapat poin ya. Oke, Eliminasi. lu tahu. Oke. Nggak apa-apa, at least sudah mencoba. Terima kasih. Iya. Next. Kamu. Yes. Bitcoin. Mantap. Kita bisa. Kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan biasa Oke, aja. sebenarnya kita harus menang 3 ya. Oke, next. Next. Aku. Silakan. Ethereum. Oke, gua- Ethereum. Betul sekali untuk grup Iya. aku. Oh, pokoknya gue cepet-cepetan ya. Bisa jawab, nggak bisa jawab, kita coba. Kita lagi dulu gimana? Siap-siap nih. Oke. Oke, berikutnya. Kamu. Gak tahu. Hah, ada Siapa apaan dulu? ya? Oh, lu. Iya grup gue, tapi gue juga gak tahu. Apa ya? Centraland ya? Salah ya? Decentraland? No, bukan kayaknya deh. Cardano. Ah, ya sudahlah. Tidak apa. Nggak Itu dapet di ya. minus 20 ya langsung. Enggak dong. Oh, ini. Tolong. Jahat banget. Next. Aku. Dogecoin. Gampang padahal tadi Iya kita nih. bisa. Oke, next. Untung gue udah minum gula yang banyak tadi. Mhm. Aku. Cosmos. Ya. Iya, siap-siap. Dibantai kita ini loh. Udah berapa sih poinnya? Gue tadi udah, 31 ya? Hah? 31. gue tadi udah mention belum sih kalau kalah dapat hukuman? Belum ya? Nah, itu dia. Kalau kalah dapat hukuman. Push up. Gampang. Enggak. Push up doang mah terlalu mudah buat lo yang fighter. Enggak, nanti ada pertanyaan tambahan, poinnya 10 kan? Nah, ya. Yang tadi poinnya berapa emang? 1. Oke, next. Oke, next. Kamu. Decentraland. Gue tuh Kenapa? Iya dong. Bener nggak Decentraland? Coba, bener gak? Decentraland. Coba gue mau lihat dulu gerakan grup kamu. gitu kan? Iya. Gue kan gimana? Gue suka lupa. Alas gue itu gitu. Nah ya, 3-2, masih ada harapan. Tenang. Bisa, Abis bisa, ini Vin. gua- Bisa, abis bisa. ini Bisa ya? Bisa. Gue siap-siap. Aku. Gua juga lupa. Tesos. Wih, mantep, men. 4-2 ya? 4-2 ya? Masih ada chance ya nih? Oke, kita Masih, coba lihat. Masih ada berapa soal sih? Udah 10. 200 lah. Pertanyaan. Besok dong ujian. Halo, TS. Next. Aku. Enggak, Kurang ajar. enggak misalkan kan udah gerak nih. Kita pokoknya cari cara supaya dapat poin. Oke, satu lagi. Coba lo yang gerak majuan dikit, Sap. Ini terdepan dalam investasi. Oke, Gini kan? next. Nanofest. Bener ya? Emang tadi berapa poin? Yes. Hah? Yes. Curang nih. Terserah dia produsernya. Iya juga Nggak sih. bisa di Fadil, lawan. di sini makan bareng nih. Oke, gua udah mulai gerak dari sekarang nih. Iya, gue juga gerak dari Aku. Let's go! Belum siap. Lagi ngobrol. Belum siap. Kita makan bareng. Hasilnya sudah mutlak tim. Aku menang. Nggak apa-apa, kita tuh orangnya nggak ngalah. Ini. Ayo kita hukum mereka, Vin. Oke, aku semangat banget buat hukuman kali ini buat Sabian sama Cynthia. Karena kita berdua dari tim aku, kita bakal challenge mereka, hukum mereka. Mereka harus dance. Piece of cake. Gue minta ada 6 genre, gue udah nyiapin 6 genre dance buat lo. Jadi nanti gue Oke. sama Alvin kayak bakal nyebutin genre dance-nya. Lo silakan nanti ambil tempat di sini ya. Terus lo ngeperagain gerakan dari genre dance yang gue sebut. Terus begitu nanti kita ganti kata atau ganti genre, lo harus langsung switch. Oke? Oke. Gampang ya, ngerti ya? Aman. Bisa. Sip, gue geser sini. Permisi Bapak Ibu, maaf dancer. Vin, lu di situ ya Vin? Tadi Nggak gue apa-apa. udah cross check, Sabian suka nonton Pargoy katanya. Jadi pasti dia udah lebih jago daripada gue sebenarnya. Akun mana yang lo tontonin Pargoynya? Oh itu classified. Classified, oke. Siap lo berdua? Tas lo dong. Tas lo. Tegang nih, Akika. Oke, langsung aja. Genre dance yang pertama. Get ready. Sabian and Cynthia. Hah? Ballet. Boleh. Ding ding ding. Itu
nggak sih Beli? Habis itu Gitu ya. Oke. Terus terus. sampai Alvin ganti. Kita kan belum ganti. Iya. Tolong dong cepetan Deng, dong. deng, 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 deng. Dikerjain banget. poin. Oke, sekarang kita ganti yang kedua, dangdut. Dangdut. Bisa. Dangdut. Jaipong. Jaipong gimana sih? Ya kayak nyuci piring tapi agak Kok dimarahin ya sama orang Sunda? Iya, lu. Datang dari Bandung kagak bisa nanya Jaipong. Kayak nyuci piring, cultural appropriation, bye-bye lu. maaf. Oke, tari Bali. Nah tadi Bali gue pernah nih. Bali Oh gimana? gitu. Gini. Tapi yang laki gue gak tahu gimana. Udah lo gini-gini aja. Lu main matak gitu. Kecap Bali kan? Ah iya bisa. Pin lo, Pin. Oke, sekarang KKN. KKN. Pak KKN gimana dah? Kepikiran. Dia KKN nih. Tapi nggak Gue senyum gak gue. tahu tadi KKN. Gue kalau ngeliat daun. Muka lo kurang serem. Nggak bisa gue. Coba kalau serem. Lihat kamera. Apa? Iya. Jadinya fierce kayak model gue. Aduh. Terakhir ya, last but not least, TikTok dance. Pargoy. Iya. Pargoy deh, Pargoy. Paling apa nih? Sabian. Let's go for the punishment. Gila keren banget. Bisa nih kita bikin dance Mantan crew. ini United Dancer Work sama Batavia Dance. Dance crew nih. Oke. Udah disiapin hadiah spesial buat tamu kita hari ini. Ada Alvin dan juga Sabian. Thank you so much. Thank you so much for coming. Dan udah sharing banyak banget ya pengalaman. And being really honest tadi. Benar, keseruan kita ini yang pasti akan terus bisa kamu nikmati kalau misalnya kamu tontonin video-video di Nanofest. Dan jangan sampai ketinggalan juga kalau kita bakalan ada grand launching. Mana suaranya? Karena udah ditunggu-tunggu banget kalau misalnya udah download aplikasinya, tinggal tunggu aja fitur-fitur lengkap karena bakal ada apa aja? Bakal ada hadiah, Betul. bakal ada acara, Betul. bakal ada keseruan. Nah itu semua bisa kamu dapetin, jangan sampai ketinggalan informasinya. Silakan follow Instagramnya di @nanofest.io atau Twitternya juga di @nanofest_io atau Websitenya juga bisa dicek nanofest.io. Ya. Dan di Telegram kita juga ada t.me/nanofest. Kita bakal ketemu lagi di video-video Nanofest lainnya. Bye-bye.